Belakangan ini, film dokumenter berjudul Pesta Babi menjadi sorotan nasional. Bukan karena tayang di bioskop besar, tetapi karena pemutaran dan diskusinya dibubarkan aparat di beberapa daerah. Lalu publik mulai bertanya, sebenarnya film ini tentang apa? Pesta Babi adalah dokumenter yang mengangkat kehidupan masyarakat adat Papua Selatan. Film ini berbicara tentang tanah adat, hutan, proyek strategis nasional, food estate, ekspansi sawit, dan perubahan besar yang terjadi di ruang hidup masyarakat Papua. Lalu kenapa judulnya Pesta Babi? Karena dalam budaya Papua, babi bukan sekadar hewan. Ia adalah simbol adat, kehormatan, relasi sosial, bahkan identitas budaya. Tetapi di dalam film ini, Pesta Babi juga menjadi metafora tentang perebutan ruang hidup dan sumber daya alam. Film ini memperlihatkan keresahan masyarakat adat tentang hutan yang hilang, tanah yang berubah fungsi, dan pembangunan yang datang begitu besar tanpa benar-benar mendengar suara mereka. Dan disinilah kontroversi mulai muncul, karena ketika sebuah film mulai berbicara tentang Papua, konflik agraria, proyek negara, dan pendekatan keamanan, selalu ada pihak yang merasa terusik. Di Papua sendiri, pembangunan sering berjalan berdampingan dengan pendekatan militer dan keamanan. Aparat hadir mengawal proyek, aktivitas warga dipantau ketat, dan kritik kadang cepat dianggap ancaman stabilitas. Sebagian melihat ini sebagai perlindungan negara, sebagian lain melihatnya sebagai militerisasi ruang sipil. Tetapi pertanyaan terbesarnya bukan lagi soal setuju atau tidak setuju pada isi film, melainkan kenapa ruang diskusi publik justru dijawab dengan pembubaran? Bukankah dalam negara demokrasi, film seharusnya dilawan dengan argumen, bukan dengan tekanan? Dan disinilah publik mulai bertanya lebih jauh, di mana posisi aparat sipil, di mana peran Polri sebagai penjaga ruang keamanan masyarakat, dan kenapa pendekatan militer semakin sering hadir di ruang-ruang sipil? Karena ruang sipil bukan medan operasi. Diskusi bukan ancaman negara. Film dokumenter bukan musuh. Kalau setiap kritik, diskusi, dan ruang berpikir publik mulai dijawab dengan pendekatan keamanan, maka yang perlahan menyempit bukan hanya kebebasan berekspresi, tetapi napas demokrasi itu sendiri. Sebab negara demokrasi yang sehat bukan negara yang membungkam perbedaan, melainkan negara yang cukup percaya diri untuk mendengar. Ketika ruang sipil mulai diperlakukan seperti ancaman, demokrasi pelan-pelan kehilangan keberaniannya. Ketika ruang sipil dijaga dengan logika operasi militer, yang hilang bukan cuma kebebasan tapi keberanian rakyat untuk berpikir.